قرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان آخر ليلة من رمضان بدأت السماوات والأرض والملائكة مصيبة لأمة سيدنا محمد إلا أن مصيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي نهاية رمضان لأن الدعوات فيه مستجابة والصدقات مقبولة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والصديقين. Hadirin jamaah Masjid Al-Hafid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para masjid, para ustaz dan ustazah yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah, di bulan yang mulia, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan tetapnya iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita mampu melangkahkan kaki dari rumah menuju tempat yang sangat mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan khususnya di pagi hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan banyak karunia, nikmat, barokah buat kita, keluarga kita dan lingkungan kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kalimat baginda kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemimpin umat, sebagai pengayom umat dan sekaligus sebagai pembimbing umat dari dunia hingga akhirat. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah, para pemirsa di mana saja berada, serasa waktu berjalan sangat cepat. Baru kemarin kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Sungguh-sungguh sangat berbahagia bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menjalankan puasa dari awal hingga detik ini, menjalankan dengan penuh keimanan, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh beruntung orang-orang yang telah mengisi malam-malam di bulan suci Ramadan dengan banyak ibadah. Ada iktikaf, ada sholat tahajud, ada sholat tarawih, ada sholat tasbih dan lain-lain sebagainya. Mereka lakukan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh beruntung bapak-bapak, ibu-ibu yang menjalankan kebaikan di bulan suci Ramadan. Ada yang bersedekah takjil, ada yang mencari nafkah di panasnya terik matahari, dan lain-lain sebagainya. Semuanya mereka lakukan karena panggilan keimanan dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari di mana kita selalu bersama dengan Al-Quran, bertadarus di masjid, di mushola. Hari-hari di mana kita bersama dengan ibadah kita, ya, ada tahajud, tarawih dan lain sebagainya.
hari di mana kita melakukan amal kebajikan, baik di pagi hari, di siang, bahkan di malam hari. Semua yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan hanya mengharapkan ridho dari Allah. Ini seyogianya tidak hanya berhenti di bulan suci Ramadan, tetapi lebih dari itu, para jamaah, mari kita implementasikan, kita istiqomahkan di 11 hari ke depan. Kata junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena ahabbatin ilahi ma dawama alaihi syahidu. Sebaik-baik dalam beragama itu adalah di mana kita mampu untuk melaksanakan secara kontinu, melaksanakan secara istiqomah ibadah tersebut. Apa yang kita bisa lakukan, silahkan. Banyak ibadah yang bisa kita istiqomahkan, baik sholat sunnahnya atau puasa sunnah mungkin, di mana di bulan Syawal ada puasa yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 6 hari puasa Syawal. Boleh panjenengan lakukan secara berurutan, boleh. Setelah Idul Fitri besoknya sampai puasa 6 hari boleh, atau terputus-putus sehari puasa, besok kabeh puasa alhamdulillah kali ini puasa suruh wis boleh, nunggu 2 hari lagi baru puasa boleh, 3 hari lagi boleh, tunggu seminggu lagi boleh, asalkan jangan nunggu 1 bulan, karena sawalnya sudah habis. Biasa kalau kita tuh usuk akhirnya lagi, sawalnya tinggal 2-3 hari kita belum puasa apa-apa, tuh biasa. Boleh, silakan, langsung 6 hari boleh. Ini harapan kalau kalian panjenengan sedaya. Di saat di penghujung Ramadan, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan, tidak kana akhiru lailatin min Ramadan bakat as-samawati wal ardh. Di saat datang akhir dari bulan suci Ramadan, semua isi langit bumi menangis karena akan hilangnya bulan suci Ramadan. Menangis. Ini kan menjadi satu keanehan. Sementara kalau kali panjenengan sedaya di penghujung bulan suci Ramadan, jarang yang nangis, malah bergembira, berdesak-desakan di mal bukan di masjid. Ibadah sholatnya semakin maju. Alhamdulillah. Softnya yang maju, softnya semakin maju, bahkan tinggal imam sama muadzinnya dan beberapa pengurus, semuanya pada pindah masjidnya, pindah ke mall. Ini yang sangat disayangkan. Bahkan naudzubillahi summa naudzubillahi min dzalik, di penghujung bulan suci Ramadan, ternyata di kota kita tercinta ada satu tradisi yang bukan merupakan tradisi Islam. Kalau di wilayah kecamatan Kota Banyuwangi masih belum ada, namanya Battle Song dan joget pagui. Sony itu sakit. Coba terken itu terpik apa kalau pikap, terken itu tergandeng gede-gede. Coba sampai bayang. Cara khusus semua datang, dari Bali datang, dari Surabaya datang, dari Malang datang, dari Lumajang datang, dari mana datang. Tekon itu nanggung Banyuwangi. Masya Allah. Di penghujung akhir bulan suci Ramadan, dangdutan
genteng rontok kabeh dulu pecah kabeh. Sampai tersiji iku tersepuluh ya pemain kabeh pengunjungnya tidak ada yang puasa, tapi kosong letih. Warung makanan full, orang kopi terus lagi yang dikosongin. Ini yang sangat disayangkan para jamaah di penghujung bulan suci Ramadan, yang seharusnya yang menangis itu bukan langit dan bumi, tapi kalau kali sampai bumi yang harus menangis. Nah, ini menjadi keanehan, sindiran dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para menungso, langit ambil bumi nangis ditinggal Ramadan. Kamu pada kemana? Masjid ditinggalkan, musola ditinggalkan, pindah semuanya. Yang justru di penghujung bulan Ramadan, di mana junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW cancel tali wondok, mengikatkan pinggang, membangunkan keluarganya semuanya, diajak ke masjid, ya, untuk iktikaf, untuk sholat tahajud, sholat hajat, ya. Yang belum ketemu jodohnya, atau ketemu jodohnya mati, tapi ketemu mati yang jodohan kedua, ayo rajin-rajin iktikaf di bulan suci Ramadan. Dibangunkan sama junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diajak ke masjid berzikir, meramaikan menghidupkan masjid di penghujung bulan suci. Di mana di 10 hari terakhir di banyak hadis diterangkan bahwa Lailatul Qadar akan turun. Betul? Betul? Khususnya di malam-malam ganjil. Alhamdulillah, kalau menurut masjid Al-Hafidh, alhamdulillah ada yang iktikaf 1, 2, 3. Padahal ini malam berapa ini? 29. Saya yakin insya Allah bapak-bapak tadi malam sudah datang di sini. Ada yang terawih, ada yang mati sampai jam 1, 2, akhirnya pulang untuk sahur. Saya yakin ini. Nah, nanti datang lagi setelah subuh. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Niki para jamaah. Kemudian wal malaikatu, dan juga para malaikat menangis ketika kehilangan Ramadan. Musibah. Kata mereka, kata penghuni langit, musibah. Gunung-gunung dan batu-batu itu kalau bisa berbicara, Pak, mereka langsung mengatakan musibah li umat Sayyidina Muhammadin. Kemudian para sahabat bertanya, ayo musibah ya Rasul, musibah apa ya Rasul? Tidak ada gempa, tidak ada angin puting beliung, tidak ada hujan yang lebat beserta angin puting beliung. Musibah apa ya Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dihadu Ramadan, yaitu hilangnya Ramadan. Di mana di bulan suci Ramadan, li'anna da'awati fihi mustajabatun, semua doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah yang terbuka semuanya. Doa 2 kali sampai mustajabah di bulan suci Ramadan. Wa sadaqata maqbulatun, dan semua sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebaikan di bulan suci Ramadan sangat-sangat luar biasa. Baik kebaikan untuk dunia ataupun lebih-lebih kebaikan untuk akhirat. Bayangkan di bulan suci Ramadan, di jalan perempatan SMP 1 ke timur, ya, itu kalau bulan suci Ramadan ramai. Di luar Ramadan sepi dada. Gila boleh. Mal-mal, toko-toko, semuanya yang gak laku menjadi laku, laris manis di bulan suci. Banyak yang mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang biasa gak jualan, bulan suci Ramadan semuanya jualan, menjajakan takjilan di pinggir jalan, sepanjang pinggir jalan.
Tidak ada yang tidak laku, semuanya laris manis. Bahkan saya punya tetangga jualan es. Biasanya kalau jualan itu pagi jam 7. Di bulan suci Ramadan dia hanya sore itu, menjelang takjil. Saya tanya, Pak, sampai penghasilannya dengan yang biasa satu hari jam 7 sampai sore dengan Ramadan itu kira-kira bisa nggak? Besar Ramadan ya. Padahal berangkat itu sore menjelang berbuka, habis maghrib habis semua. Kalau dibandingkan dengan yang hari-hari biasa, ya orang jual mulai jam 7 isu sampai sore cuma pagi dah habis. Alhamdulillah. Ini para jamaah, karena semua kebaikan itu blok di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu para malaikat menangis, bumi dan langit juga menangis. Ini diharapkan kalau sampai walaupun tidak menangis, ayo kita bersemangat lagi ya, beribadah di bulan suci Ramadan, meramaikan masjid Al-Hafid, baik sholat jamaahnya, sholat malamnya. Malam itu lebih bagus daripada siang menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Malam itu Pak dibuat dari surga. Jadi gelapnya surga itu diambil oleh Allah. Tahu makanya surga itu buatnya tetap padam. Surga terang benderang padang surga itu. Ya, begitu indah itu surga. Tapi kalau siang hari cahayanya itu teman tahu siang hari itu cahaya dari api neraka diambil kan. Terang awan. Makanya di neraka itu gelap gulita. Karena apa? Cahayanya sudah diambil oleh Allah, ditaruh di dunia. Maka perbandingan ibadah siang sama malam itu lebih utama malam. Sampai tangan Bapak Camat ini ingkang mati termekah. Kalau malam hari penuh Pak Mekah Masjidil Haram. Coba bandingkan dengan di Indonesia. Malam hari sepi, masjid sepi. Masjid yang bagus atau yang biasa tetap sepi, kecuali masjid di dalam pondok. Saya yakin kalau di pondok memang nuansa ibadah semua. Ini para jamaah ya. Kemudian yang terpenting di penghujung bulan suci Ramadan, kalau kita gambarkan puasa Ramadan adalah sebuah diklat pendidikan yang sangat gila. Kita sejujurnya mampu mengambil esensi daripada ibadah di bulan suci Ramadan. Karena apa Pak? Ternyata ada sebagian di antara kita belum memahami apa itu puasa. Kita masih ingat kejadian beberapa minggu yang lalu di daerah Cungking, Sewu Mawon, Banyuwangi, walaupun bukan kecamatan kita, terjadi bacokan, betul? Bacokan di bulan suci Ramadan. Yang seharusnya Ramadan itu kita khusyuk beribadah. Apa sih puasa itu? Puasa itu al-insan, menahan diri, menahan nafsu, terutama nafsu amarah. Jangan malah diumbar oleh jemaah, masya Allah. Apa urusannya? Apa masalah sepele? Masalahnya hanya undangan, apa? Undangan. Bisa terjemah ini. Jadi itu malah bulat-bulat itu. Ya, harta, tahta, wanita. Kali ngomongnya gitu. Diucapkan motor ini urusan parah sangat
penghinaan wong loro kan biasa kan ngomong. Astagfirullah. Beberapa hari kemudian enten lagi di daerah situ kan siap. Poso-poso kemudian mau bulan mana Pak? Dia bisa milih bulan kan? Terus tapi lebaran nanti sebulan. Hal urip dia kepingin sehat, betul? Bisa bertemu lebaran, bisa riyo-riyoan, bisa melencar merono merini, sojo merono merini, ini apa ini? Malah kan mudah. Subhanallah. Ini di depan mata kalau sampai sendiri Pak, walaupun bukan kecamatan kita, saya sering setiap sahabat Ramadan menyampaikan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat khususnya di wilayah Kecamatan Banyuwangi. Kebetulan Pak Tuan ini ketua MUI Kecamatan Banyuwangi, kebetulan. Dan alhamdulillah MUI Kecamatan Banyuwangi juara 1 bidang inovasi dan digitalisasi. Nah saya lihat video juaranya. Alhamdulillah saya sampaikan ya Allah ini Pak. Untuk apa kita ibadah? Ya, jengkuli, tapi kita tidak mampu menyerap esensi daripada ibadah itu sendiri. Di sini ada satu ulama mengajarkan kepada kita bahwa puasa Ramadan itu bisa mengajarkan kepada kita sebuah edukasi. Yang pertama annahu ya'udul insana khashyata min rabbih fis-sirri wal alam. Bahwanya puasa Ramadan itu akan mendidik manusia ya, agar bisa takut, punya rasa takut, khauf kepada Allah Subhanahu wa taala fis-sirri wal alam, baik sendirian ataupun rame-rame banyak orang. Kalau ini mereka pahami para jamaah, saya yakin kejadian kemarin itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Puasa harus mendorong orang ini takut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Pak. Kenapa kita diperintahkan puasa? La'allakum tattaqun, supaya kita bertambah, bukan supaya kita bertakwa. Betul, kita sudah takwa, betul? Betul? Kita sudah takwa kepada Allah. La'allakum tattaqun, wajahnya sudah kelihatan. Tatafa'ala, tattaqun, supaya kita bertambah takwanya kepada Allah. Baik sendirian, tidak ada orang, kita tidak boleh. Tidak boleh menolong Pak Ulun ya. Memang ketua takmir, ulun mungkin ulun. Nah, itu boleh Pak, biar tahu, walaupun ulun ngerti. Baik sendirian, lebih-lebih berjamaah. Ada banyak orang. Ini pendidikan. Sehingga nopo rasa atau perasaan takut ini jangan sampai hilang di luar bulan suci Ramadan. Jangan sampai hilang, terus bertambah ketakwaan kita kepada Allah sampai jam itu dibaca. Yang kedua, annahu yukasiru khiddata syahwati, bahwa puasa itu bisa meredam ya gejolaknya syahwat. Intinya bisa menahan syahwat, nafsu dia. Ojo cemburu titik, buding, lewat, terus bicara, banyak jalan menuju rumah. Ini ya bisa menahan nafsu, baik itu nafsu hubungan
dengan lawan jenis, ataupun nafsu makan, nafsu minum, nafsu tidur. Ini seyogyanya di bulan suci Ramadan betul-betul tahan, jangan puasa. Memang orang tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi jangan jadikan kesempatan tidur habis subuh sampai sore. Ya walaupun itu tidak membatalkan puasa para jamaah, tetapi tidak ada nilainya. Orang tidur itu nilainya kosong. Beda dengan kita itu hidup, ada nilai di situ. Yang ketiga para jamaah, ya, edukasi pendidikan puasa bulan suci Ramadan, ya, annahu syafaqata wa rahmata ad-da'iyataini ilal badri was-shalah. Bahwasanya bulan suci Ramadan itu akan mendidik kula kali sampeyan sedaya agar kita memiliki sifat syafaqah, welas asih, kasih sayang terhadap sesama. Di mana dengan welas asih dan kasih sayang ini akan mempermudah kita untuk memberikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Hadwe ilmu, berikan ilmunya. Yang punya harta, memberikan sebagian hartanya. Yang punya pangkat dan jabatan, digunakanlah pangkat dan jabatan itu untuk kemaslahatan umat. Dari mana kita mampu mengeluarkan sebagian rezeki, sebagian kemampuan kita untuk kemaslahatan umat? Karena di dalam ada sifat welas asih kasih. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayang inilah semua makhluk yang ada di bumi ini. Pasti kamu akan dikasih sayang oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam. Ini boleh jamaah, ya, yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan kita berpuasa bisa menimbulkan kasih sayang oleh jamaah. Dengan kita berpuasa kita merasakan betul penderitaan bagaimana saudara-saudara kita yang tidak mampu sehari makan, sehari tidak bisa makan. Ada itu Pak. Ada adik kita SMP sekolah itu ada yang berangkat sekolah belum sarapan. Bukannya dia tidak mau makan, karena tidak ada yang dia makan. Sudah tidak sarapan, tidak pegang sangu, tidak dikasih sangu sama orang tua. Bukan berarti orang tuanya pelit, tidak, karena tidak ada yang dibuat untuk sangu, tidak ada. Aku yang sangu deh. Emak itu ansal anu deh. Emak itu penggaweannya pijet, dengan pasien yang dipijet, pijet kampung ini loh Pak, seliruan. Tapi bukan pijet ya betul sangu nih. Dan itu masih ada. Kalau kali sampai kan tidak tahu. Kalau Ustaz kok tahu? Iya, istri saya seorang guru soalnya. Ternyata masih ada. Sehingga dengan puasa kita tidak makan dari pagi sampai tenggelamnya matahari. Kita merasakan betul penderitaan mereka. Yang diharapkan apa? Ayo kita munculkan kembali kasih sayang yang merupakan inti dari sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang munculkan rasa kasih sayang. Dan ini kita implementasikan di luar bulan suci Ramadan juga. Nah, ini para jamaah. Kemudian yang keempat para jamaah, pendidikan dari puasa di bulan suci Ramadan. Inna fihi al-musawatu bainal aghniya'i wal fuqara. Sesungguhnya di bulan suci Ramadan itu ada kesamaan, kesetaraan antara orang-orang yang
Kalau saya kan karena miliaran, saya boleh minum-minum boleh Pak. Ya tidak bisa Pak. Baik yang kaya ataupun yang miskin sama-sama tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan intim di siang hari sampai tenggelamnya matahari. Di hadapan Allah sama begitu Pak. Kalau sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang bawa apa-apa. Betul? Betul. Umpama dia ngaku saya punya harta yang banyak sekali, ketika mati menghadap Allah ditunjuk. Ngono. Betul? Ya. Maka di hadapan Allah mulai sama ini sama. Wal muluku wasuqah, antara raja dan rakyat sama. Kuasanya raja, kuasanya rakyat itu sama, tidak ada beda. Sehingga orang-orang yang punya pangkat dan jabatan yang tinggi jangan merasa lebih ya daripada rakyatnya. Karena apa? Yang tidak ada pejabat jika tidak ada rakyat. Begitu juga sebaliknya, tidak ada pejabat juga tidak ada rakyat. Begitulah. Sehingga ya, kedua belah pihak ini bisa saling isi satu sama yang lainnya, bisa saling membantu satu sama yang lain. Oh, isu duwe pangkat lan jabatan gunane para kanggo membantu masyarakat. Isu ditakdirakan Gusti Allah jadi masyarakat, jadilah isu nikahi masyarakat hang apik ojo karene buat. Nah, timbul kerjasama yang baik satu sama yang lain. Ya, pasti hasilnya luar biasa, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kesebelasan kita mengalahkan Bahrain. Itu kan kerjasama. Kalau umpama yang main itu satu tok, Pais itu suruh main sendirian kiper, ya jebol bola balik Pak. Dan dibantu sama teman-temannya, ya jebol. Jangankan Pais, Maradona sekalipun atau Ronaldo sekalipun sendirian di lapangan, yo jadi juga musuh tarkamnya kalah karena sendirian. Tapi kalau kerjasama yang baik, Masya Allah, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ini fi adai faridatin, dalam menjalankan kefarduan diniyatin wahidatin yang sebangsa agama satu, yaitu agama Islam. Jadi sama, jangan merasa lebih, tidak boleh. Kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, harta, pangkat, jabatan semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita pulang kembali kepada Allah, tidak ada yang kita bawa. Ya, di utara sana Pak, ya, di Wijaya itu, Wijaya ke barat, ada orang jualan helm. Itu kalau mati tidak ada yang bawa helm. Kalau mati bapak tidak ada yang bawa helm, ditinggal semuanya helmnya itu. Ya. Ini para jamaah. Berikutnya para jamaah, ya, tinggal sedikit. Yang kelima, takwidul ummati an-nidoma fil ma'isyah. Puasa Ramadan ini mendidik pulau kali sampean, terutama mendidik umat agar melakukan sesuatu an-nidom secara teratur. Ya, kita hidup harus teratur, termanage dengan baik. Bahasanya Pak Camat itu termanage dengan baik. Ya. Fahumnya ribuna, mereka itu berbuka fi waktu wahidin, dalam satu waktu, ala akhir, atas waktu yang lain. Di mana ketika maghrib kita buka, urut nanti malam mau subuh itu kita sahur. Setelah isya tarawih, tidak boleh sampai setelah maghrib kita isya sampai tarawih dulu. Ya tidak boleh kalau sebagai tarawih mari maghrib. Yo dikawuki bakal ngomong tarawih mari maghrib, tidak boleh. Utawa sampai sahur mari subuh.
pola betul. Poso mari sahur mari. Tidak boleh, harus teratur. Hidup pula manusia ini harus teratur. Pagi kerja, nanti pulang, atau kerja malam, dan kita harus teratur. Termanage dengan baik. Sesuatu yang dimanage dengan baik akan menghasilkan ya hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau tidak termanage dengan baik, itu hasilnya tidak akan maksimal. Coba negara ini tidak ada presidennya, tidak ada wakilnya, buat ada pejabat, buat ada bupati ini, dia rumput kabel negara yang bisa, maka diatur dengan baik. Kalau sampai itu juga demikian, harus teratur. Makan pun juga demikian, para jamaah. Oh juga kayak ngopi, dokter ini mulai sendiri, harus teratur. Ya, makan, jumlah makanan, air dan udara harus seimbang di dalam perut kita. Terlalu banyak makan, bisa apa? Terlalu banyak minum, kembung berlari. Terlalu kosong, masuk angin, bisa kena angin jujur. Ini harus seimbang dengan perut ini. Inilah yang diajarkan oleh puasa di bulan Ramadan, bahwa kita hidup harus teratur. Tidur jam 11 itu harus tidur. Kenapa para jamaah? Karena ginjal itu istirahatnya jam 11 sampai jam 2 bangun. Harus tidur maksimal jam 11. Kalau tidak, ginjal tidak akan bisa istirahat. Teori itu masuk akal. Ini para jamaah. Yang terakhir ya, kata Nabi senang kafir yang terakhir. Anahu yufni al-mawadah ar-rasibata fil badan. Bahwa bulan suci Ramadan dengan puasanya itu mengajarkan kepada dua sampai itu bahwa puasa itu dapat menghilangkan sisa-sisa makanan yang mengendap di dalam tubuh, di dalam badan. Jadi sampai ada hujan, itu mesti ada kotoran-kotoran yang tersisa, nggak kartu terbuang, opai, ya, mesti ada sari-sari itu kari nanti, ya, beda, kolak, mana mengendap. Itu dengan puasa itu dihancurkan yang mengendap ini, Pak, bisa keluar. Sumu tasihu, kata Nabi, puasalah pasti kalian akan sehat. Maka saya terus merasa melihat orang yang kuat, sehat, rokokan, tapi mungkin dan kosong. Di bulan suci Ramadan rokokan, ngombe, minuman mejo, minuman itu enak, kalau enggak di daerah ini terang-terangan di astagfirullah, kali isinya. Sebetulnya harus dijaga, kata musim puasa itu harus dikatakan, karena ini adalah bulan suci Ramadan. Nabi Gusti Allah boten terima, ini repotnya tadi. Hanggen nek yo hang puasa pisan, ya kena ngirim angin iki lah. Roboh kabeh niki ora jaman. Oleh karena itu, inilah pendidikan yang bisa kita ambil di diklat bulan suci Ramadan, ya. Yang terakhir, bahwa puasa itu mengajarkan kepada kita agar hidup sehat. Hadirin rahimakumullah, mungkin yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat barokah buat kita sekalian. Dari awal hingga akhir, jika ada kekurangan, kesalahan, itu adalah merupakan kebodohan dari saya. Jika ada yang baik, yang bagus, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa